Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton di acara podcast Gua Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Kali ini kita mau ngobrol, ini agak berbeda sedikit nih topiknya. Kali ini kita mau ngobrol dengan Bapak Agus Priantono. Bener ya Bang ya? Supriantono. Supriantono, Bapak Agus Supriantono. Abang ini dia dulu pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Bang ya, Iya. di tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 20 19. 2014 2019 ya. Terus abang ini pernah apa? Kemarin di KONI seksi apa Bang? OKK kita. Oh kakak. Organisasi. Oh. Terus sekarang Coba berarti- ingin mengambil ketua. Itu bulan berapa nanti Bang? Insya Allah kita akan pemilihan itu di waktu dekat ini minimal di akhir bulan 7. Akhir bulan 7 ini Iya, berarti ya. Iya. Jadi guys, kali ini kita ngobrol-ngobrolnya itu tentang profil abang ini sedikit. Jadi mulai dari merintisnya gimana. Abang ini kita, pokoknya orang yang menjadi tahu abang ini dulu dan sampai sekarang buka bengkel las ya Bang ya. Emang dari dulu ya Bang ya? Iya. Dari tahun berapa itu Bang? Tahun 86. Itu abang sendiri yang buka apa dari orang tua Bang? Dulunya awalnya dari orang tua. Ya, orang tua sudah itu mengamanahkan kepada kita untuk meneruskan itu, dan memang kita hobinya di situ gitu. Memang dari Memang las hobi, itu Bang ya, ya? memang hobi kita tuh berkarya seperti itu, dan alhamdulillah bengkel itu pada masanya jaya itu sudah pernah memperkerjakan karyawan itu sampai 40 orang. 40 orang ya Bang? 40 orang ya. Jadi luar biasa memang sih gitu kan. Jadi artinya ya sebisa kita mendidik masyarakat itu gitu ya. Bisa menjadi apalah apa namanya, kalau kewirausahaan itu kan harus siapapun gitu ya, mendidik mereka supaya bisa mendapatkan apa namanya bekal mereka dikala mereka nanti berumah tangga, memandiri. Mereka udah, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berhasil dan juga sudah mempunyai kehidupan yang mapan lah mereka. Dari bekerja sama Bang dulu ya? Ya, sekarang udah pada berdiri sendiri, buka usaha sendiri, buka bengkel sendiri juga sudah banyak. Jadi dari tahun 86 itu abang yang megang apa waktu orang tua? 86 itu orang tua merintis, dan kita mulai memegang itu tahun 94 saya rasa. Mulai kita pegang. 94 ya? Ya, 94 tamat dengan SMA. Ya, tamat SMA. Tamat SMA langsung abang yang megang? Iya, Dulu SMA mana Bang? STM saya. STM dulu TD Pardede Di DPRD yang di Foundation ya, yang di kilometer 10. kilometer ya, kilometer 10 itu ya? 10,5 ya. Berarti basicnya abang juga sekolahnya ngambilnya ke STM ya? Ya, teknik memang. SMK dulunya. SMK. SMK. Dari situ langsung Ya, buka itu. Berarti abang dari dulu nggak pernah nyoba kerja yang lain ya Bang ya? enggak. Langsung di Langsung terjun. bengkel las itu ya? Saya kelas 2 SMP, saya sudah ikut terjun dengan orang tua. Ya, sudah berkecimpung, sudah ikut. Dan pada saat itu saya kelas 2 SMP, saya sudah bisa memperbaiki mobil. Kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP, saya udah bisa menurunkan mesin mobil, saya udah bisa apa gitu. Tapi memang watak dan karakternya, memang saya hobinya tuh mandiri dan berwirausaha seperti itu. Dan hobinya saya di teknik. Dari dulu? Dari dulu, dari sekolah juga saya nggak salah jalur. Ya, artinya tepat sasarannya itu memang saya itu untuk, dan hobinya saya membina masyarakat, membina pemuda gitu. Saya juga dari awalnya ya, saya habis tamat SMK, saya juga memegang organisasi Karang Taruna untuk Karang tingkat Taruna. kelurahan, tingkat kecamatan, dan hampir 8 tahun saya memegang Karang Taruna itu. Dari tahun Untuk berapa? tingkat Kota Binjai. Dari tahun Bang? Dari tahun 2000 berapa ya? 2000 2000
2011 saya rasa. 2011 ya? 2011 Sampai 2019. sampai 2019. Regenerasi, alhamdulillah saya dipercaya dengan kawan-kawan tingkat provinsi, saya diamanahkan juga. Sekarang ini ada teman dari provinsi jadi ketua dan saya masuk di dalam pengurusan tingkat provinsi, alhamdulillah. Maka Binjai sekarang kita kasihkan dengan si Andre, Iya Bang Andre ya. ya anggota DPR tingkat Sumatera Utara dari fraksi Demokrat ya. Itu saya kasihkan dan beliau masih muda, masih jenjang karir lebih tinggi, maka alhamdulillah beliau bisa mengamanahkan ini gitu. Saya lihat kinerja mereka juga sangat baik ya gitu ya. Saya juga Karang Taruna pada dasarnya itu di Binjai kurang aspirasi kawan-kawan. Alhamdulillah saya pegang selama 8 tahun itu ada 2 tingkat kelurahan yang ikut di dalam tingkat nasional. Alhamdulillah 10 besar kita dapat. 10 besar lumayan Bang. Ya, alhamdulillah. Kita Sumatera Utara ini, ya khusus Sumatera Utara, kalau Karang Taruna itu belum bisa menandingin daerah Jawa. Kenapa gitu Bang? Gimana ya? Kreatif di Jawa itu luar biasa daripada kita di sini. Gitu. Berarti mereka lebih duluan gitu ya? Ya, apalagi daerah Jawa Barat, daerah Jogja ya, Jawa Timur, khususnya daerah Jawa lah itu bagus. Karang Tarunanya itu memang benar-benar gitu. Dan pemerintah daerahnya itu memang apal dia dengan Karang Taruna itu, dan undang-undang dari Kementerian Sosial itu bahwasanya Karang Taruna itu adalah anak daripada pemerintahan, mereka kuasain gitu. Itu mereka kuasain. Makanya Karang Taruna di Jawa itu lebih cenderung besar. Dan masyarakatnya lebih paham dia, karena organisasi itu saya rasa yang paling tepat untuk kita gitu ya, karena memang itu dilindungi oleh plat merah gitu ya, anak pemerintahan gitu, jadi memang tepatnya itu di Karang Taruna. Ya saya terus ya untuk berkesinambungan ya, saya dari teknik, dari perbengkelan, saya berjalan beranjak sampai saya ikut dalam kancah berpolitik. Sebenarnya nggak ada sih sekolah saya untuk berpolitik gitu ya. Nah itu dia Bang. Abang kan besarnya itu ya dari Bengkelas itu kan Bang? Ya kan? Benar. Nah, kenapa tiba-tiba Abang tertarik untuk coba politik nih gitu? Satu begini ya, berpolitik itu sebenarnya sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Cuma peran politik ini adalah lebih penting untuk bisa kita membantu rakyat, ya membantu masyarakat itu lebih mudah apabila kita bisa mendapat kursi DPR itu. Ya kepentingan itu yang kita ambil, bukan kepentingan pribadi. Toh saya tahu udah ke rumah melihat 5 tahun saya menjabat, saya nggak ada menambah apa-apa untuk kepentingan masyarakat yang kita tahu. Jadi artinya tergantung manusianya ya, masalah untuk apa gitu. Saya rasa saya puas dengan 5 tahun saya menjabat DPRD itu, saya puas gitu ya, karena saya bisa membantu khususnya tuh di daerah tempat tinggal saya gitu. Apapun yang diminta dengan rakyat atau masyarakat di daerah khususnya Rambung Dalam itu saya cepat gitu ya. Tapi politik sekarang itu lebih sangat berbeda kayak dahulu. Jadi kepentingan yang masyarakat inginkan sudah kita beri, tapi akhirnya toh masyarakat juga bisa nggak mengerti kita memilih itu bisa yang apa kita nggak tahu, tapi itulah perjalanan politik. Kita tidak menyesal dengan hal itu ya, tapi artinya itulah perjalanan kehidupan itu memang seperti itu. Ada kalanya itu memang kita membawakan aspirasi rakyat itu benar-benar, tapi rakyat juga nggak mau yang benar. Tapi dalam artinya rakyat kadang mau juga dia, apa itu anggota dewan, apa itu seperti ini, mau yang ini. Kita selip sedikit salah. Tapi nyatanya ya seperti itu masyarakat sekarang gitu. Kita nggak tahu apakah kita memang harus bayar mereka, atau kita harus berikan apa namanya, upeti ya, mau bermain itu kita nggak paham ya dengan itu ya masyarakat. Tapi itulah masyarakat itu sifatnya kan dinamis, berubah gitu. Mungkin gara-gara yang satu A ini keluarga kita, yang satu A keluarga kita ini mereka ya saling itulah, maka kita juga jauhkanlah dalam arti
artinya ketidaksukaan dengan seseorang itu jangan diikut-ikutkan gitu ya. Lihat aja orangnya bekerjanya gimana, apanya bagaimana gitu. Ya kayaknya masyarakat sekarang udah sangat berubah kayak dahulu gitu. Saya hidupnya itu macam apa ya, walaupun umur saya sudah mencapai hampir 50 tahun gitu ya, Oh, tapi sekarang udah 50-an ya, Bang? hampir, Hampir. ya, hampir, hampir. Masih bulan 8 nanti, tanggal 18 itu 49. Ya, jadi artinya kita yang sudah apa namanya, kalau orang tua dulu bilang banyak makan asam garam ya. Oke. Nah, ya kan? Banyak makan asam garam. Ayo, monggo loh kita yang udah banyak makan asam garam, kenapa sih kita memberikan suatu masukan kepada pemuda itu agar mereka bisa mendapat ilmu dari kita juga, ya nggak salah kan gitu. Ya alhamdulillah sampai Banyak. sekarang masih terus ya, walaupun kita udah tidak menjadi anggota dewan atau apa, alhamdulillah adik-adik yang apa itu masih mau bertanya kepada kita ya. Tapi kedepannya nggak mau nyoba lagi, Bang? Atau memang udah cukup segitu aja karena kejadian yang lalu apa gimana gitu, Bang? Ya, Untuk di DPR ini, DPRD ini, Bang. kita lihat nanti proses perjalanan DPR, perjalanan perpolitikan di Indonesia ini kan sangat apa ya, bukan sangat ya, apa namanya, selalu berubah-ubah Ya, gitu ya, mekanismenya seperti ini, mekanismenya seperti ini gitu. Ya kita lihat nanti 5 tahun yang akan datang gitu. karena memang kalau kita udah duduk, aspirasi itu sebenarnya lebih Mudah ya kan, lebih Bang? mudah untuk menyampaikan. Cuman kembali lagi ke masyarakatnya. Iya. Ya terkadang kita juga nggak ini gitu. Maka saya juga ini ada musim COVID ya, musim COVID ini ya saya berharap kepada masyarakat ya Indonesia atau khususnya Sumatera Utara, Kota Binjai, ya kalau bisa salinglah menjaga ya, bersatu itu demi menjauhkan COVID ini. Jangan itu dibilang nggak ada, karena bendanya itu tidak nampak. Iya, benar. Ya bendanya itu kita nggak tahu ya. Ikutin anjuran pemerintah. Ikutin aja lah. Ya kita tahu sekarang ekonomi sekarang seperti ini, kita paham ya. Tapi artinya bukan semata-mata itu kita harus terjang itu untuk mencari ekonomi untuk hak kita, kebutuhan kita di rumah tangga. Ya waspada tetap, kan gitu kan. Waspada itu tetap harus, kita punya anak, kita punya istri, dan untuk diri kita sendiri kita harus menjaga. Ya saya selama COVID alhamdulillah terinovasi ya, sebenarnya di dalam COVID ini saya mendapat suatu, kalau ibaratnya dalam agama itu wahyu gitu. Wahyu gitu ya. Wahyu itu artinya bisa terbuka pikiran kita gitu ya. Bisa terbuka pikiran kita untuk berinovasi gitu. Saya juga suka buka YouTube ya, kawan-kawan YouTube ini mungkin nanti masuk YouTube atau apa gitu kan. Saya juga hobi nonton YouTube. Nah kebetulan pada bulan puasa saya buka YouTube sehabis sholat tarawih ya, sehabis apa saya buka. Ada yang sangat menarik di situ gitu ya. Dari usaha saya tetap rutin di perbengkelan ya, yang ada karyawan saya coba inovasi di kebun saya sendiri gitu ya, yang ada sekitar 1 hektar. Saya coba berinovasi. Jadi tertarik saya di situ, ada pakan yang namanya manggot. Ya, maggot. Manggot gitu ya. Jadi saya coba belajar. Saya coba belajar dari YouTube, dan saya meyakinin yang bahwasannya selama ini orang beternak ayam, yang dia pikirkan tuh hanya pakan. Hanya pakan gitu. Kenapa sih dengan media yang canggih dan ada di YouTube kita itu nggak mau belajar gitu ya? Karena kita harus paham ya, bagi anak muda juga ya, belajar itu bukan hanya di sekolah ya, belajar itu bukan hanya di sekolah. Di sekolah itu hanya pendisiplinan waktu, pendisiplinan kita, dan kita ambil itu untuk kepribadian kita sebagai kita bergaul ya gitu. Tapi kalau ilmu itu bisa, nggak perlu di sekolah juga ada ilmu yang apa namanya nggak dipelajari dalam sekolah gitu. Itu yang sangat perlu sebenarnya kita ambil. Nah, saya mencoba inovasi ini, alhamdulillah tahap demi tahap saya sudah laluin. Dari mulain apa namanya, dari mulain memancing
indukan Memancing, lalat sampai bertelur dia, sampai jadi dia ulat ya, dan sampai dia ke kepompong, sampai dia sekarang lalat menghasilkan ulat. Alhamdulillah saya sudah berhasil gitu. Itu Bang belajarnya dari YouTube? Dari itu Semua Bang, pure semua ya? pure. Tidak ada dari pengetahuan orang memberi, nggak ada. Saya belajar hanya dari itu. Saya coba apa kata kawan-kawan yang di YouTube itu. Saya berterima kasih juga kawan-kawan yang udah meng-share di YouTube ya. Itu masukan dan itu bisa kita kembangkan ya, khusus untuk Sumatera Utara. Saya akan berpacu untuk mengembangkan bagi kaum muda ya. Karena ini sangat murah biayanya dan sangat mudah dan untungnya bisa untuk kehidupan kita. Gitu ya. Memang awalnya kita apa ya, geli ya dengan ulat itu ya. Tapi pada akhirnya saya yakin ini akan menjadi aset gitu, akan menjadi aset ya. Maka insya Allah mudah-mudahan ini percobaan, boleh nanti difoto, diapain ya, kandang-kandang yang udah saya bangun. Ini saya bangun berjalan pelan-pelan sudah ini bulan 7, hampir 4 bulan saya sudah Dari bulan 3 berarti Bang? dari bulan 3 saya jalan, saya benahin kebun saya ini saya bangun ya pelan-pelan dengan tanpa biaya yang gede. Saya alhamdulillah di sini di kebun ini lengkap sih. Ada pohon mahoni ya yang bisa batangnya untuk Luas guys. ini gitu ya. Lihat ke belakang semua lumayan. Ada pohon bambu, bambunya itu memang banyak gitu ya. Jadi ya alhamdulillah Allah memberi rezeki itu ya, memberi kita itu. Jadi itu saya manfaatkan. Ya, itu saya manfaatkan untuk bisa membangun ini. Sekecil mungkin biaya yang saya keluarkan untuk ini. Ya, jadi inginnya saya perhitungan itu untuk beternak di sini itu ayam itu. Ayam. Ayam. Alhamdulillah saya bisa inovasi ini gitu ya. Dan saya tidak lepaskan itu bengkel, enggak. Dan nantinya saya keinginan saya itu ini bisa dicontoh nih sama adik-adik pemuda, anak muda sekarang ya. anak-anak muda sekarang tuh yang bahwasanya itu lahan yang sangat jauh dari pemukiman itu bisa kita gunakan untuk usaha. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan cita-cita kita itu ini yang luas ya. 1 hektar guys. Iya, karena saya hobinya itu memang kewirausahaan ya. Saya akan nggak ini aja di sini. Saya akan campur itu usaha-usaha baik itu nanti kerajinan atau apa gitu. Akan saya bangun di sini dengan kelompok-kelompok pemuda yang mau bekerja gitu. Nah guys, maggot itu dia pakan untuk ayam ya Bang ya. Ayam, ikan, terus apa lagi tuh Bang? Biasanya Bang? Ya yang hewan Ternak-ternak yang makan ternak-ternak yang lain gitu. Karena manggot ini bisa dibuat jadi pelet. ya buat pelet. Buat Jadi pelet. nutrisinya juga nutrinnya itu lebih besar dia guys. Iya. Ya kan Bang? Iya, iya betul. Boleh itu kalian coba untuk ternak maggot gitu. Dan kayaknya lebih biayanya tipis itu kan. Biaya kecil kalau nggak salah. Dia mulai dari mancing lalatnya, terus dikandangin, diternak. Jadi kalian kalau memang tertarik boleh datang kemari. Di mana alamatnya Bang? Ini Bang. Ya, Di ladang ini. ladang kita di Jalan Bengkalis, Jalan Bengkalis di ujung. paling ujung. Jalan Paling Bengkalis ujung. paling ujung. Kalau kalian tertarik. Karena gue sangat merekomendasikan tertarik karena di Binjai atau Sumatera Utara lah itu belum Banyak berkembang. banyak yang membuat usaha seperti ini. Ayo kita belajar sama Bang Tono. Siap, siap. Kita akan kasih ilmu itu gitu. Selain itu apa lagi Bang? Itu aja berartinya. Ya, Ngelas sama ini. Berarti Abang sekarang ini masih fokus di sini lah ya. ya, ini saya memang masih fokus sampai target saya itu bulan 8 ini harus sudah rampung dan ayam itu sudah masuk gitu ya. Sudah bekerja di sini udah, baru saya memikirkan untuk inovasi usaha yang ada di sini lagi mau dibangun gitu. Satu-satu kita buat tahap-tahap. Udah mapan yang ini, udah ada pekerjanya ya. Baru kita bangun yang satu lagi. Jadi
step by step lah kita mainkan gitu. Jadi jangan sekali semua kita mainkan gitu, ya nggak tahan juga modalnya kan gitu kan. Jadi pelan-pelan, yang satu udah selesai rampung, udah menghasilkan dia, ya kita masukkan pembukuan, tinggal apa, baru kita bangun lagi usaha yang lain untuk di sini gitu. Saya akan kumpulkan di kebun ini dan saya akan buat yang terbaik untuk kita bisa bekerja sama ya, kepada pemuda gitu. Yo, yang punya dana apa? Yang punya dana banyak. Apa? Berkebun sekalian edukasi. Nah, Bang, apa namanya? Ternak maggot ini ada nggak kiat khususnya itu, Bang? Menurut Abang? Kiat khususnya kayaknya nggak ada ya. Berarti dia nggak ribet ya, Bang? Nggak ribet. Simple berarti. Perlu Ya? dengan kesabaran. Oh. Kalau kita nggak sabar ya nggak akan jadi, ya gitu ya, nggak akan jadi. Karena ini anehnya lalatnya ini memang kita juga baru tahu gitu, lalat BSF namanya. Ya, BSF. Jadi Black Soldier Fly. ya, jadi kita juga baru tahu setelah kita pancing lalat itu datang, nyatanya kita lihat sehari-hari di rumah nggak ada gitu ya. Dan alhamdulillah saya punya kebun itu dekat sungai. Memang lalat BSF itu sukanya dekat air. Oh gitu ya, Bang. Nah, dekat persawahan, dekat apa? Ah, di situ dia yang selalu banyak tuh biasanya. Karena dia cuma minumnya air. Dia nggak makan lain-lain, dia minumnya air. Makanya saya buat itu ada kandang yang sudah ini, setiap harinya saya semprotin dengan air aja gitu. Jadi lalat ini yang pertama, episode pertama saya mencoba dari mulai mancing, lalat itu datang bertelur di tempat pancingan, saya besarkan, saya kasih makan sampai dia pupa dan sampai dia prapupa, sampai dia menjadi Jadi lalat, lalat lagi ya. dan bertelur di situ yang sesuai dengan kawan-kawan anjurkan di YouTube itu saya buat, saya mencoba. Benar memang seperti itu. Benar memang seperti itu. Dan nyatanya saya sudah mencoba. Nah sekarang bagi proses pembesaran ya, udah menetas proses pembesaran. Ya memang unik gitu loh. Yang kita anggap sekarang itu biasanya itu ulat itu adanya di bangkai gitu ya. Tapi nyatanya toh enggak, tempat yang bersih kita buat gitu. Tempatnya yang bersih, bahkan kita kasih makan itu buah-buahan, pepaya yang masak, yang apa kita kasih buah yang udah kemasakan kita kasih. Ya cuma itu, nggak ada kita kasih yang lain-lain. Pengeluarannya berarti itu aja, Bang ya? Iya, Buat beli buah-buah itu aja berarti ya? nggak buah pun sampah. Busuk di pasar, itu bisa kita cacah, ditabur. Ya itu nanti kalau tadi masuk ke tempat yang gede, tempat memang khusus spesial pembesaran, ya kita kasih sampah juga. Seperti sawi, kol, ya, buncis. Itu ulatnya guys, bukan lalatnya. Ya, prosesnya 20 hari nanti dikasih pakan ayam. Jadi 20 hari dia menjadi ulat itu, baru dia bisa jadi Ya pakan lebih, ya, Bang? nanti dia hitam, kita udah nggak sayang gitu loh. Artinya udah bakal menjadi lalat kan, Bakal jadi sayang lalat. gitu kan. Tapi kalau untuk pakannya itu, ya mulai dari awal penetasan sampai umur 20 hari, itu udah bisa kita kasih pakan ayam. Lalatnya cuma dikasih air aja, Bang. Lalatnya cuma dikasih air aja minumnya. Nggak ada. Nah, kalau ini pemuda juga nggak mau belajar, rugi. Nah, itu. Ayo, Bener. ayo. Rugi bener. Ini saya pernah lihat di YouTube ya. Saya lupa namanya itu, tapi saya sangat bangga dengan beliau gitu. Ini rumahnya udah gede nih. Ya, rumahnya udah gede, mobilnya banyak gitu. Di tingkat rumahnya tuh tingkat 3, di atas itu manggot semua gitu. Semua ya, Bang? Iya. Luar biasa. Coba lihat dulu itu, ada nanti ketemu itu pasti. Hebat itu orang. Jadi nggak apa namanya? Di luar nalar kita. Usaha ulat ini bisa menjadi kaya. Yang penting kesabaran. Ya, keyakinan bahwasanya semua usaha itu bisa membawa kita lebih baik. Selagi kita mau. Yang penting sabar ya, Bang? Sabar. Yakin, sabar, ulat, insya Allah mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan akan berhasil. Sama seperti saya, apa sih bekal saya dari
wakil ketua DPR dapat menjadi wakil ketua DPR enggak ada. Sekolah saya enggak gitu. Tapi karena kemauan saya, keinginan saya kuat untuk membantu rakyat tadi, Allah menunjukkan beda dengan kita. Gitu aja sih kan. Ya, semangat kita, mau kita, bekerja kita, itu aja. Cuma pesan saya yang satu, hormatilah orang tua. Itu yang paling penting. Hormatilah orang tua, hargailah orang tua kita. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, tanpa menghargai orang tua kita, insya Allah mudah-mudahan kita nggak akan jadi apa-apa. Ridho Allah, ridho orang tua ya Bang? Iya, itu aja. Itu saya ingatkan kepada adik-adik nanti ya, kalau muda, baik putra maupun putrinya yang melihat nanti pesan-pesan YouTube ini, ya itulah ya kira-kira. Jangan itu kita tinggalkan, karena orang tua itu, apalagi ibu kita, itulah Tuhan kita di dunia. Bener Bang, setuju Bang. Itulah Tuhan kita di dunia. Yakin apa kata saya ini gitu. Jadi banyak pemuda-pemuda saya selalu ya, itu selalu saya sampaikan kepada mereka. Mungkin yang muda ini masih kurang makan asam garamnya ya, belum ingat dengan ini, enjoynya, sukanya, ngobrolnya di sana, ngumpulnya di sana, ngumpulnya di sini. Nah, dengan kawan-kawan itu saya juga udah pernah muda gitu kan, apa yang nggak pernah kita buat gitu kan. Tapi artinya jangan pernah lupa ya, jangan pernah lupa dengan orang tua kita, karena orang tua kita itu adalah Tuhan kita di dunia ini gitu ya. Itu yang saya tekankan kepada pemuda-pemudi yang ada nanti melihat YouTube ini ya. Itu yang saya sangat tekankan. Insya Allah mudah-mudahan kita patuh, kita hormat dengan orang tua kita, rezeki untuk kita hidup, bekal hidup kita pun lebih mudah. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Oke guys, semoga obrolan singkat ini berguna. Jadi tetap berkreasi, jangan malas lah, kita masih muda-muda kayaknya. Dengan Bang Agus gini apa nggak malu? Ayo kemari kalau mau belajar, yang punya dana, ayo mau join apa join gitu. Dan jangan lupa hormati orang tua. Siap. Teman-teman kalau mau kemari boleh. Boleh. Terbuka untuk semua. Terbuka untuk semua di Jalan Tanpa Bengkalis. dipungut biaya. Tapi kalau proyek besar beda cerita. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Menukar ide, menukar. Alamat bengkel las Bang Toro di mana Bang? Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro itu kalau kalian tahu simpang 4 SMA 2. SMA 2. Nah, di situ ada bengkel las. Kalau dari Galon Rambung, SPBU Rambung belah kanan. Abang ini juga ada di situ dari pagi ya Bang ya, dari pagi sampai siang. Dari siang ke sore atau malam ada di sini. Ya. Jumpain aja kan Bang. Siap. Mau siang mau malam kita siap terbuka. Di rumah juga boleh. Di rumah pun boleh Bang. Boleh. Gimana sih? Tapi Bang, rumah Bang kalau malam rame terus kok tengok. Ya biasa, nggak ada masalah. Rumah. Namanya Rame rumah. terus, banyak orang ngobrol-ngobrol, orangnya ganti-ganti terus guys. Ya, hobinya mereka kadang-kadang remaja ya, pemuda untuk aspirasi itu aja sih, tukar pikiran. Abang pun kayaknya orangnya seneng juga ngobrol-ngobrol sama anak muda ya Bang ya. Ya namanya kita itu kan nggak perlu yang tua, yang muda. Yang muda itu Oke. kadang-kadang juga ada ilmu mereka itu yang kita nggak ada. Iya, Untuk yang kaum tua gitu loh. Iya kan, bener nggak? Ya kita namanya manusia gitu kan. Belum tentu pendidikan sekarang itu ada di dulu kami, nggak punya. Iya bener juga ya. Yang muda itu kan bercerita. Oh iya, beda ya. Nah, kita kan bisa membandingkan itu ya. Jadi kami juga, saya pribadi ya, saya nggak pernah merasa besar. Saya lebih tua dan saya lebih menghargai anak-anak SD kalau memang dia tata keramanya lebih baik dari saya, gitu ya. Masukan dari dia kita terima loh, kita tampung gitu. Kadang-kadang bukan kita selaku yang tua ini terus paten, oh enggak salah, itu prinsip itu kita salah. Kalau itu saya garis bawahi salah kita gitu. Ya, kadang ada yang kecil, ada yang muda, itu kadang-kadang dia lebih pintar, kita harus hormat gitu. Kita harus hormat itu dengan yang muda juga. Nggak harus kita patahkan, oh aku udah begini, aku mau, jangan. Salah itu prinsip, yang tua begitu salah gitu. Tata krama nomor 1 berarti Bang. Iya, tata krama yang nomor 1. Jadi ya nggak mesti kita tua ini kita yang paten, enggak. Bukan itu. Enggak, itu salah prinsip. Bang, eh,
Terima kasih atas obrolan singkat ini Bang. Ya, Udah tahu sama-sama. nanti ada kelanjutannya ya kan Bang. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, share jika kalian suka.